Datanglah ya Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi keberanian. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Kudus merayakan Hari Raya Pentakosta, hari ketika Roh Kudus dicurahkan atas para rasul dan murid-murid Tuhan. Pentakosta sesungguhnya bukan sekedar penutup masa Paskah di dalam penanggalan liturgi gereja, melainkan Pentakosta adalah juga hari kelahiran gereja. Karena pada hari inilah para murid yang sebelumnya takut dan bersembunyi berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bahwa para murid sedang berkumpul di sebuah ruangan yang tertutup. Ya, gereja ini hampir mirip, semua pintu-pintu ditutup. Ya. Dan digambarkan bahwa hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, kebingungan, dan ketidakpastian. Benar bahwa Yesus telah bangkit, tetapi para murid belum sungguh mengerti bagaimana mereka harus melanjutkan hidup dan melanjutkan perutusan mereka. Lalu dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bahwa tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin yang keras. Berbarengan dengan itu tampak juga lidah-lidah api yang hinggap di atas mereka. Lalu dikatakan dalam kisah itu semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau menarik perhatian saudara-saudari tentang seperti apa orang-orang yang pertama sekali menerima Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus datang bukan kepada orang-orang yang sudah kuat dan sempurna, tetapi Roh Kudus datang justru kepada orang-orang yang pada waktu itu merasa lemah, takut, dan ragu-ragu. Mereka yang mengurung diri di sebuah ruangan kecil karena mereka takut kepada pemimpin Yahudi. Tetapi lihat bahwa justru dalam saat seperti itulah Roh Kudus bekerja. Ia mengubah hati dari para murid yang cemas, lemah, takut, dan ragu-ragu. Lalu kita mendengar dalam bacaan kedua, bagaimana Petrus yang dahulu menyangkal Yesus 3 kali, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, ia berani berdiri dengan berani mewartakan Injil. Dia mewartakan Kristus sebagai Putra Allah yang dibangkitkan dari antara orang mati. Para murid yang tadinya bersembunyi, kini mereka keluar untuk menjumpai dunia. Roh Kudus mengubah ketakutan mereka menjadi keberanian. Roh Kudus mengubah kebingungan mereka menjadi pengharapan, dan kelemahan mereka menjadi kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman para rasul itu sebenarnya juga adalah pengalaman hidup kita. Saat sekarang ada begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Takut menghadapi masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut gagal, takut ditolak, anak-anak takut kepada ayahnya, seorang suami takut kepada istrinya. Bahkan ada cukup banyak orang yang takut untuk menjadi sungguh-sungguh murid Kristus. Tidak sedikit dari antara orang-orang beriman yang hidup seperti para murid sebelum Pentakosta. Pintu hati mereka tertutup. Datang ke gereja, tetapi hati masih penuh kecemasan. Percaya kepada Tuhan, tetapi masih sering dikuasai ketakutan dan kekhawatiran.
menyatakan diri murid Kristus dan mengucapkan syahadat, tapi masih pergi atau melakukan praktek-praktek perdukunan. Ini adalah kenyataan hidup kita saat ini. Hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus itu masih bekerja. Kita tidak hanya mengenang peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang bisa kita baca dalam kitab suci, tetapi peristiwa itu hingga saat ini masih nyata di dalam kehidupan orang beriman. Roh Kudus tidak berhenti hanya pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, tetapi Roh Kudus terus dicurahkan ke dalam gereja, ke dalam hati setiap orang beriman. Tadi dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes, Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu dikatakan bahwa Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Menarik untuk kita perhatikan bahwa Roh Kudus diberikan bersama dengan damai sejahtera. Pertama-tama Yesus memberikan damai sejahtera, lalu kemudian memberikan Roh Kudus. Salah satu karya terbesar dari Roh Kudus adalah memberikan damai di tengah dunia yang gelisah. Seperti peristiwa 2000 tahun yang lalu, Yesus memberikan Roh Kudus disertai dengan salam damai sejahtera. Saat ini juga hal itu terjadi. Kita tahu bahwa dunia sekarang semakin maju secara teknologi, tetapi hati manusia sering semakin kosong. Banyak orang memiliki informasi, tetapi mereka justru kehilangan arah hidup. Banyak orang yang memiliki relasi digital, tetapi mereka tetap merasa kesepian. Banyak orang yang mati-matian mencari kebahagiaan, tetapi tidak menemukan kedamaian. Saudara-saudari terkasih, Roh Kuduslah yang mampu mengisi kekosongan hati manusia, karena Roh Kudus adalah kehadiran Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, kita semua telah dibaptis dalam satu roh. Artinya Roh Kudus mempersatukan kita. Roh Kudus tidak menciptakan perpecahan. Roh Kudus membangun dan menciptakan kesatuan. Namun kembali, realitas hidup kita sering berbeda. Di dalam keluarga ada pertengkaran, bahkan permusuhan. Dalam masyarakat ada kebencian dan saling curiga. Bahkan di dalam gereja kadang-kadang muncul iri hati, muncul persaingan, dan tidak gampang atau sering bahwa kita menjadi hakim bagi orang lain. Kalau Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri kita, maka seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi pembawa damai, bukan sumber perpecahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan pertama-tama orang yang banyak bicara tentang agama, tentang Tuhan, bukan. Tetapi orang yang menghadirkan kasih, orang yang menunjukkan kesabaran, orang yang berani mengampuni, dan orang yang memiliki kerendahan hati. Santo Paulus menyebut buah-buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Maka buah-buah Roh Kudus inilah tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang. Maka hari raya Pentakosta ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk bertanya, apakah Roh Kudus sungguh hidup di dalam diri saya? Apakah Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya, bekerja melalui diri saya? Kadang kita lebih dipenuhi kemarahan daripada kasih. Kita sering lebih kuat dipengaruhi oleh egoisme daripada kerelaan untuk melayani. Kadang kita lebih dikuasai kebencian daripada keberanian untuk mengampuni. Kadang kita lebih dikuasai oleh ketakutan
daripada dikuasai oleh iman kepada Allah. Karena itu hari ini kita perlu membuka hati bagi Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, api Pentakosta bukan api yang menghancurkan, tetapi api yang menghidupkan. Api Roh Kudus membakar dosa, api Roh Kudus memurnikan hati dan menyalakan semangat yang baru. Gereja sangat membutuhkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang tua yang menjadi saksi iman bagi anak-anak mereka, kaum muda yang berani hidup benar, para imam, biarawan-biarawati yang tetap setia untuk melayani, umat yang membawa damai di tengah masyarakat. Dunia tidak hanya membutuhkan orang pandai, dunia membutuhkan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pada akhirnya saudara-saudari terkasih, Pentakosta bukan hanya peristiwa yang kita kenang, tetapi pengalaman yang harus terus kita alami setiap hari. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mengampuni, setiap kali kita melayani, setiap kali kita mengasihi, dan tetap berharap di tengah kesulitan, di sana Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Maka hari ini, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Doa memohon Roh Kudus. Kita harus berani mengatakan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, ubahlah ketakutan kami menjadi keberanian, egoisme kami menjadi kasih, dan kelemahan kami menjadi kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin.